hamba-hambanya untuk pimpin kita. Kami pengakuan Tuhan Yesus di depan. Bapa kau Raja, kau Raja atas semesta. Ku tenang. Sekali lagi sama-sama lebih sungguh di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami tenang karena jaminan kami firman Allah. Kami tenang karena Tuhan Yesus Allah Immanuel yang menyertai hidup kami sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kami, anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah memakai worship leader, pemimpin pujian kami, dan juga dengan pemusik kami untuk memandu umat Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Bapa di sorga. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, saat ini kami butuh firman-Mu, karena firman Allah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Berikanlah kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid, agar firman Allah yang boleh kami dengar pada hari ini, Minggu 25 September 2022, senantiasa bertumbuh dalam iman kami, hidup kami berbuah manis dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan, dan Roh Kudus memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Allah, yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji nama Tuhan, terima kasih banyak buat kehadirannya Bapak Ibu. Kita tidak online, kita hari ini sekalipun onsite tapi tidak online, cukup hanya firman Tuhannya aja. Iya kan, supaya apa? Supaya di rumah datang ke tempat ini saudara, itu dia. Diberkatilah saudara. Tema khotbah hari ini, bersyukurlah. Sama-sama katakan bersyukurlah. Kalau keadaan kita baik Bapak Ibu, kita mengucap syukur itu hal yang biasa. Iya kan? Kalau kita diberkati, naik gaji, dipromosi, kita mengucap syukur itu hal yang biasa. Tapi bagaimanapun situasinya, apakah di padang gurun, sedang mengalami hal yang gak enak, ditinggal orang, dicurangi orang, tetap kita memutuskan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Kita percaya bahwa dalam hidup kita gak ada yang kebetulan. Semuanya masuk dalam rancangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari buka Alkitab kita, sama-sama kita baca ya Bapak Ibu. Nanti ini rekaman khotbahnya aja yang saya akan upload di YouTube. Jadi yang di rumah juga Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan yang sama. Tema khotbah hari ini adalah bersyukurlah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, 3, 2, 1 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal, juga berlaku bagi kita di akhir zaman ini untuk anak-anak Tuhan. Amin. Untuk mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya kita nggak boleh lupa selalu bersyukur kepada Tuhan, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Amin. BBM naik hari ini gimana Ci?
Tadi kita ngebahas BBM. Ada yang merek apalah, Pertamina lah, apalah gitu. Ada merek yang lain lagi. Semuanya naik, dan semuanya naik tapi pemasukan naik nggak, Ci? Nah, itu masalahnya Pak Gembala, ya kan? Pengeluarannya besar, pemasukannya kurang. Nah, itu bagaimana cara supaya kita bisa bersyukur di tengah-tengah kehidupan ini yang tidak menentu? Bagaimanakah cara agar kita senantiasa dapat bersyukur dalam segala hal? Saya mencatat minimal ada 3 caranya. Yang pertama, mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Saya percaya saya dan saudara sudah menerima kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang sudah menerima kebaikan Tuhan? Angkat tangannya. Yang sudah menerima, angkat tangannya. Sudah menerima kebaikan Tuhan. Amin. Mari Ibu Gembala boleh bantu baca 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi. 1 Tawarik 16 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, salah satu cara agar kita dapat bersyukur dalam segala hal, selalu mengingat kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa mengingat kebaikan Tuhan, bagaimanapun situasi kita saat ini, kita mampu untuk bersyukur. Amin. Bagaimanapun situasinya, mau keadaan baik di toko, di warung, di pekerjaan, tetap kita mengucap syukur. Dalam pelayanan juga begitu, tetap kita mengucap syukur. Kita berkata terima kasih Tuhan. Kalau aku hari ini masih bisa melayani, semua karena anugerah Tuhan. Kalau aku masih beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Saya dan istri juga mengucap syukur kalau kita masih diberikan tempat di tempat ini bersyukur, boleh beribadah sekalipun sekali sebulan tatap muka. Iya kan? Jadi salah satu cara agar kita dapat bersyukur dalam segala hal, mengingat kebaikan Tuhan. Ada pujian bagus berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, terus dan anugerah-Nya selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah kasih kebaikan Tuhan, ingatlah kasih Tuhan, ingatlah selalu Bapak Ibu agar kita mampu bersyukur. Ya kan? 1 minggu ini saya bergumul, ini online apa? Kan kita tetap buka. Saya mau upload online apa nanti aja siaran tundanya. Saya tadi pagi juga berdiskusi sama istri saya. Mi gimana Mi? Udah bikin aja tetap siaran tundanya aja. Dalam hati, aduh ini ya sudah bersyukur aja sama Tuhan. Puji Tuhan. Terus Letahan tadi datang, Letahan datang duluan. Terus nggak lama sih sama Cideli. Cideli taruh motor di mana Ci? Stasiun ya. Dari stasiunnya ke sini naik angkot. Oh gitu. Iya, dari stasiun Pasar Minggu naik angkot. Tuh. Jadi motornya taruh di sana. Jadi menghemat kan? Bersyukur. Mana motornya Ci? Dia ada di stasiun Tebet. Begitu. Soalnya kalau motornya motor listrik ya Ci. Enggak. Motor listrik. Ada WL kita sama suaminya naik motor dari Bogor, bawa ini alat-alat begini. Sepeda motor mereka. Naik sepeda motor Om Rey sama Ade Maudi dari Bogor. Iya. Terus Bung Vicky dari mana? Dari Pondok Gede ya? Keranggan, dari Keranggan ya sepeda motor. Jauh-jauh. Letahan Tambunan dari Muara Angke, jauh. Kota Tua. Puji nama Tuhan, bersyukur dan puji Tuhan boleh berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan. Jadi memang
mengubah kebiasaan tadinya yang online menjadi onsite butuh tantangan. Tapi ketika saya ingat kebaikan Tuhan, saya percaya gereja ini disayang oleh Tuhan dan gereja ini sudah menerima kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, minggu depan datang kembali Bapak Ibu, kita merayakan ulang tahun gereja kita GB Moria yang kelima. Semua kan anugerah Tuhan. Amin. Sebenarnya ibadahnya, ucapan syukurnya itu harus itu tanggal 1, karena ibadah gereja GB Moria itu ibadah perdana 1 Oktober 2017 gitu. Jadi setiap tanggal 1, cuman tanggal 1 jatuhnya itu hari Sabtu, bertepatan juga dengan ulang tahunnya Asgem. Nah itu dia ya, Asgem ulang tahun juga. Jadi minggu depan ada 2 yang dirayakan, ulang tahun gereja sama ulang tahun Asgem. Nah itu dia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jangan lupa bawa kado ya minggu depan ya. Kadonya harus 2. Untuk Om Asgem bawa aja kado yang spesial. Untuk Tuhan juga bawa spesial, bawa jiwa lah ya. Minggu depan datang kembali ke tempat ini, kita tatap muka. Sudah dipesan untuk ruangan ini kita pakai kembali minggu depan. Mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bagaimana cara yang kedua agar kita senantiasa dapat bersyukur dalam segala hal? Yang kedua saya mencatat, menyadari rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan. Sama-sama katakan, saya sadar rancangan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Ibu Gembala boleh bantu baca Roma 8 ayat 28. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sama-sama katakan, semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Saudara percaya nggak, apa yang saudara alami saat ini, apa yang ku alami saat ini, semuanya masuk dalam rancangan Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita sadar apa yang terjadi dalam hidup kita masuk dalam rancangan Tuhan dan percayalah mendatangkan kebaikan, kita pasti mengucap syukur. Nggak ada yang amin ya Allah. Sama-sama katakan, saya bersyukur karena dalam hidup saya nggak ada yang kebetulan. Amin. Nggak ada yang kebetulan, semuanya masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Percayalah, pasti mendatangkan kebaikan. Pagi-pagi Cideli bilang, saya sudah bilang bang, begini ya bang. Cideli sudah selalu, Cideli itu wakilnya sekretaris saudara. Ya, itu sekretaris kita di sebelahnya, dia wakilnya itu. Dia wakil sekretaris, wakil logistik. Kenapa? Karena dia suka bagi-bagi makanan juga saudara. Dia selalu bilang, saya sudah bilang mau dari dulu begini, sudah bang. Percaya bang, pasti nanti Tuhan, apa kata Cidil tadi pagi itu, dia bilang begini, pokoknya yang datang ke Moria itu jangan dibujuk-bujuk, biar aja datang sendiri, datang alami, dia bilang, supaya abang jangan dibohongi lagi. Nah begitu dia bilang. Ya sudahlah, doakan. Dia itu orangnya garis keras, karena itu militan dia saudara, ya kan. Dia sampai motorku taruh di Tebet saudara. Tebet itu kita bilang Tibet nih, karena ya itu ada Tebet kan, tinggal ada Tebet, Tibet kita sebut, ya kan. Sejak ada Cideli tinggal di Tebet, jadi kita panggil Tibet. Nah itu dia. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sekalipun kita mungkin di masa lalu ditipu orang, dimanfaatin orang curangi kita, teruslah melangkah dengan iman, lepaskanlah pengampunan, tetaplah mengucap syukur, Tuhan pasti bela kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Memang gak enak dijahati, dicurangi. Orang bilang kita, lu masa gak sadar sih dibohongi. Ada senior saya juga ngomong 2 tahun yang lalu, senior saya udah ngomong, lu masa gak sadar sih lu dimanfaatin. Saya bilang begini, masa sih orang tega manfaatin kita, ada pelayanan. Ya ampun, lu mah jangan lugu-lugu banget dah jadi orang. Senior saya ngomong begitu. Sampai
ada pengerja kita bilang, masa abang kakak nggak sadar sih dibohongi. Ya dalam hati saya, masa udahlah kita kan baik-baik aja lah sama semua orang. Sampai tadi pagi Cideli bilang, sudah bang, biar aja yang alami saja yang datang ke Moria, Tuhan yang bela, ya kan. Nah, udah datang kuenya Monik, kita habisnya mereka ulang tahun Monik ya. Nah itu dia Bu Gembala yang ambil. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sama-sama katakan, saya sadar rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan. Saya nggak pernah mimpi jadi pendeta, saya nggak pernah mimpi merintis gereja. Saya dulu cita-citanya kalau nggak akmil, akpol. Tapi saya bersyukurlah nggak jadi polisi. Saya bersyukur jadi hamba Tuhan, saya bersyukur. Gak jadi saya, kalau jadi aduh malu lah saudara ya. Saya bersyukur sama Tuhan saya nggak jadi. Ya saya syukuri Tuhan gagalkan cita-cita saya, karena Tuhan sudah siapkan cita-cita yang lebih indah dari apa yang saya pikirkan. Iya kan? Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, tantangannya luar biasa. Kita mau keras sama orang, nanti orang nggak mau ikut kita. Kita lembek sama orang, kompromi dengan dosa, orang masuk jurang. Repot saudara. Jadi saya tuh 5 tahun ini apa ya, mau gasrem itu. Kalau kita terlalu keras, orang kabur khotbah. Kalau kita terlalu lembek, orang masuk jurang nanti jadinya. Imannya kita nanti minta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Tapi ya puji Tuhan, belajar dengan waktu, ya kan. Oh baru kita kasih gasnya, harus ukur-ukur gasnya. Karena saya pikir-pikir kan ada orang juga, saya lihat teman saya itu ada gembala merintis, kompromi sekali, rame jemaatnya. Karena dia bilang, saya tanya kan apa rasanya, kok jemaat rame begini? Saya bilang kita ada satu tempat. Pokoknya jangan menyinggung perasaannya. Jadi senangin aja hatinya. Yang penting persembahan. Ya ampun, dalam hati. Yang penting persembahan. Ah ya ampun. Manusia pun macam-macam, gembala pun macam-macam tujuannya. Yang penting menyenangkan hati jemaat, kursi banyak orang datang. Yang penting persembahan berlimpah, dia bilang. Aduh, saya bilang sama istri saya begitu kan. Jangan Pi, jadilah hamba Tuhan yang berintegritas. Tapi gimana nih jemaat begini, saya bilang ya. Udahlah. Yang penting kau ukur-ukur gasrem. Ya kita ini semua baik. Tapi ya puji Tuhan lah. Tadi Cideli itu ngomong, katanya bisik-bisik di situ pagi-pagi, dia bilang, percaya bang, pasti Tuhan gantikan. Itu yang menghibur saya. Cideli itu menghibur. Percaya bang, nanti Tuhan akan gantikan. Yang penting abang jangan lagi bujuk-bujuk orang tuh datang. Maksudnya untuk melayani, biarkan aja alami begitu. Adik Maudi, Bung Rey juga selalu ngomong. Om As, tadi minggu lalu saya udah cerita sama Om Asgem panjang lebar. Om Asgem bilang, waduh, gitu juga ya bang. Nah, gitu. Karena mereka teman-teman ini semua yang menjadi kekuatan bagi saya dan Ibu Gembala untuk boleh terus melangkah dengan iman. Kalau di Palangkaraya itu Bung Masmur. Kita sama Bung Masmur, kalau Bung Masmur nonton nanti siaran tunda ini. Pak Gem lagi suntuk kah? Iya. Saya boleh datang kosan, datang di kosan. Saya pikir suntuk saya hilang, makin suntuk juga lihat dia saudara. Karena dia cerita. Pak Gem habis beras kan makin suntuk kita jadi kita. Aduh, Bung Masmur ini satu. Udah datang saya? Jadi kita ulang tahunnya Monik ya. Kalau ulang tahunnya tetap jadi. Minggu depan jangan lupa kuenya, ketupat pula lagi yang tidak beli minggu depan. Ulang tahun 2 loh, besok minggu depan dirayakan. Semua baik. Ketika Bung Masmur bilang begini, Pak Gem, kita harus semangat. Oh iya Bung Masmur, percaya Pak Gem, pasti Tuhan akan berkati kita. Oh iya. Gimana? Jemaat sudah kau hubungi? Belum Pak Gem, bagaimana kamu ini? Jemaat gak kau tanya kepadanya gimana? Makanya beberapa waktu lalu saya kan voice note jemaat, voice note pengerja. Paling tidak saya doakan mereka langsung ke HP-nya masing-masing. Karena saya percaya dalam hidup ini semuanya mungkin kita pikir kok begini ya, keadaan begini, situasi begini, situasi nggak baik sekarang. Tapi kalau kita percaya dalam hidup kita nggak ada yang kebetulan, semuanya mendatangkan kebaikan. Kita perlahan-perlahan belajar mengucap syukur dalam segala hal. Yang suci katakan amin. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu, mengimani janji Tuhan. Sama-sama katakan mengimani janji Tuhan. Ibu Gembala boleh bantu baca Yosua 21 ayat 45. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya, baca bareng-bareng sama Ibu Gembala ya. Perjanjian Lama, Kitab Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45.
Yosua 21 ayat 45. Yang sudah ketemu katakan amin. Sama-sama kita baca. Belum, Bunda Gaby belum. Yosua Yosua 21 ayat 45. 3:21. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Yosua 21 ayat 45. 3:21. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan Kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Amin. Bapak Ibu, itulah alasannya mengapa kita senantiasa mengimani janji Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Artinya, sekali Allah berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ayo imani janji Tuhan, imani janji Tuhan, imani janji Tuhan. Saya selalu mengimani janji Tuhan itu Matius 28 ayat 20, bahwa Allah menyertai sampai akhir zaman. Ketika merintis gereja, saya bersama dengan istri bergandengan tangan bersama dengan pengerja, asisten gembala, pengerja, jemaat, bergandengan tangan kita maju terus dalam Tuhan. Tuhan pasti bela kita. Yesus juga katakan amin. Amin. Mengimani janji Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita saat ini. Amin. Tema khotbah minggu depan dalam HUT Gereja GB Moria yang kelima, temanya adalah sehati. Sama-sama katakan sehati. Iya, sehati. Ada apa emang sehati Pak Gembala? Minggu depan kita akan mau bahas sehati. Rumah tangga kalau nggak sehati ribut, saudara. Bisnis kalau nggak sehati ribut. Pelayanan kalau nggak sehati, aduh susah, saudara. Nggak akan jalan-jalan. Ketika saya curhat sama salah satu senior saya, kalau dia nonton pasti dia tahu. Dia bilang begini, gua lihat dari jauh ya, dia bilang begini. Ada orang di perahumu, Chris. Dia duduk, tapi yang dia goes, yang dia kayu bukan perahumu. Tapi apa yang dia perahu? Yang dia dayung itu bukan perahumu. Jadi yang dia dayung itu adalah apa dia bilang itu? Bukan perahumu yang dia dayung. Sampai. Tapi yang dia dayung itu apa sih namanya itu? Rakit di sebelah sampan ya. Sampan yang kecil. Jadi perahu sama sampan ya. Sampan di sebelahnya yang dia. Jadi dua-duanya nggak jalan. Itu menggambar kalau nggak sehati yang ada di perahu kita, tapi dia nggak dukung perahu kita, malah sampan yang di sebelah yang dia dayung, jadi susah jadinya nggak dayung. Kalau harus saat itu dayung begitu. Oh, saya pikir-pikir ya. Dan hampir semua gembala yang merintis gereja mengalami hal yang sama, difitnah, dicurangi, dimanfaatin, hampir semua. Saya udah tanya baik di Jakarta maupun di Palangkaraya. Makanya saya nggak kaget ada jemaat dan pengerja itu keluar masuk, karena senior saya yang udah 30 tahun ngalami hal yang sama. Kita kan kumpulan gembala-gembala itu kan suka curhat. Makanya kalau gembala-gembala curhat itu, kalau ketemu gembala-gembala banyakan ngopi, jarang ngeteh. Ngopi, cari inspirasi katanya saudara. Ya kan? Mana ada kalau gembala kumpul itu ngeteh, ngopi semua. Habis ngopi gitu kan, udah dingin kopinya dipanasin lagi, minta tolong masih microwave. Kalau nggak diganti airnya, begitu saudara. Karena pergumulannya nggak jauh-jauh, kalau nggak biaya pelayanan, karakter jemaat, karakter pengerja, apalagi karakter yang punya owner, yang punya tempat ibadah, misalnya ruko, pokoknya begitu-begitu aja, nggak jauh-jauh dari situ. Dan ya kalau sekarang kita tahu bersama kondisi seperti ini, tetapi kami selalu mengimani janji Tuhan. Saya dan istri selalu mengimani janji Tuhan. Tadi pagi Bu Gembala tanya, udah ada jemaat yang datang Pi? Udah jam 10, belum ada, Bu bilang. Istri saya cuma bilang begini, percaya Pi, Tuhan pasti bela. Tapi nasi udah beli banyak, Bu bilang. Tenang aja, pasti ada yang datang. Kalau nggak ada yang makan, kita kasih mau security aja nasinya. Udah ya sudahlah. Ya kan, mengimani janji Tuhan. Iya kan. Tahu gitu saya beli pop mie aja lagi, seduh air panas. Yosua 21:45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Tema khotbah hari ini adalah bersyukurlah. Ayat bacaan kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya, kita tidak boleh sebagai anak Tuhan untuk lupa. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Bagaimana cara agar kita senantiasa dapat bersyukur? Yang pertama saya mencatat, mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Yang kedua, menyadari rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, mengimani janji Tuhan. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi Cikini, cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya undang teman-teman pemusik. Diberkatilah Bapak Ibu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, diberkatilah saudara. Aku minta puji ya. Dan nyanyi lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Sama-sama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, percaya Tuhan sertai. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku percaya Tuhan berkati. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku percaya, selama ku hidup. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku berharap, selagi ku ada. Sama-sama lebih sungguh katakan dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku percaya Tuhan sertai. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku percaya Tuhan berkati. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku percaya, selama ku hidup. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku berharap, selagi ku ada. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian ini saya ciptakan 5 tahun yang lalu Bapak Ibu. Saya ketika di awal merintis gereja, ada banyak tantangan yang sudah saya hadapi, berdua bersama dengan istri. Dan puji Tuhan, seberapa berat pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ingatlah selalu untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita percaya kita punya Allah yang lebih besar dari segalanya untuk apapun di muka bumi ini. Tuhan Yesus lebih besar dari masalah kita. Tuhan Yesus lebih besar dari pergumulan kita. Tuhan Yesus lebih besar dari vonis dokter. Tuhan Yesus lebih besar dari segalanya. Itu sebabnya pujian ini memiliki ref berkata, terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Pujian ini mau mengajak kita semua, seberat apapun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Kuasa Allah bekerja,
Mujizat Allah dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah pujian ini menjadi doa kita saat ini, Minggu 25 September 2022. Dengan sikap hati berdoa kepada Tuhan, mari sama-sama kembali kita katakan dari awal pujian ini Bapak Ibu. Dimanapun saudara duduk, dan jam berapapun Bapak Ibu menyaksikan firman Tuhan dari Gereja GBI Moria Jakarta, sama-sama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku percaya Tuhan sertai. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku percaya Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku percaya Tuhan sertai. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku percaya Tuhan berkati. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku percaya, selama ku hidup. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku berharap, selagi ku ada. Oh, terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku percaya, selama ku hidup. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku berharap, selagi ku ada. Hanya padamu Yesus ku berharap, selagi ku ada. Hanya padamu Yesus ku berharap, selagi ku ada. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari sembah dan mari sembah Tuhan. Mari angkat hatimu, bersyukurlah, bermazmurlah. Dia Allah yang setia, Tuhan Yesus layak disembah. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Ini syukur kami Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Kau Bapa yang kekal, Kau Allah yang hidup selamanya. Kami sembahkan, kami sembah Yesus. Hosana bagimu, haleluya. Haleluya.
tanganmu. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku percaya, selama ku hidup. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku berharap, selagi ku ada. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku percaya, selama ku hidup. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku berharap, selagi ku ada. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama lebih sungguh. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku percaya, selama ku hidup. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Ku berharap, selagi ku ada. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku percaya, selama ku hidup. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya padamu Yesus ku berharap, selagi ku ada. Hanya padamu, hanya padamu Yesus ku berharap, selagi ku ada. Hanya padamu Yesus ku berharap, selagi ku ada. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman yang boleh kami dengar hari ini. Materikanlah firman-Mu dalam loh hati dan pikiran kami. Saat ini kami akan diberkati tubuh darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Allah bersama dengan saya, mari katakan amin. Silakan dukung kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik dari tubuh darah Tuhan Yesus. Banyaknya tak di dalam hidupku, rencana indahku terjadi di hidupku, bakalan mengerti segala yang ku perlu.
siang hari ini Minggu 25 September 2022 bersama dengan umat Tuhan, jemaat dan pengerja Gereja GB Moria Jakarta, bersama-sama kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang melayakkan setiap kami untuk menerima yang terbaik, tubuh darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Ibu Gembala boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat host yang ada bentuk menjadi tubuh Kristus. Ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Berkat tubuh Kristus kami sehat sempurna. Semua vonis dokter dibatalkan. Dalam nama Yesus kami terima berkat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman, inilah tubuh Kristus. Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kembali ikuti doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Berkat darah Yesus kami diampuni, disucikan, dikuduskan, disempurnakan. Kemanapun kami melangkah dijaga malaikat Tuhan. Kami percaya berkat darah Yesus segala dosa bahkan pelanggaran kami dan kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Kami terima inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman, inilah darah Tuhan Yesus. Yang sudah menerima tubuh darah Yesus silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami telah menerima tubuh darah Yesus. Kami percaya setiap nama yang telah bersatu dengan tubuh darah Yesus, kami menjadi ciptaan yang baru. Artinya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semua sakit penyakit sudah dikalahkan berkat darah Yesus. Kami terima berkat, kami terima kesembuhan, kami terima kuasa, kami terima kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Yang percaya bersama dengan saya mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita sudah menerima tubuh darah Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. Shalom jemaat Tuhan Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan dukungannya telah mengikuti ibadah raya gabungan pada tanggal 25 September 2022. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan Bapak Gembala menguatkan iman kita dan memperbaharui karakter kita masing-masing. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Pengumuman yang pertama, kami mengundang kembali jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah GBI Moria Jakarta Palangkaraya, yaitu renungan firman Tuhan setiap Rabu pagi jam 9 waktu Indonesia Barat, live Facebook Bapak Gembala. Khusus GBI Moria Jakarta, ibadah raya dilaksanakan tatap muka minggu depan tanggal 2 Oktober jam 10 pagi, tempat Geraha Simatupang Tower 2C, lantai 5 Jalan TB Simatupang, Kafling 38 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Mengingat minggu depan tanggal 2 Oktober 2022 adalah ibadah raya sekaligus ibadah ucapan syukur ulang tahun Gereja GBI Moria yang kelima.
mengingat minggu depan adalah ucapan syukur, maka ibadah Moriah Palangkaraya digabung. Dan ibadah sekolah minggu Moriah Kids digabung dengan ibadah HUT GBI Moriah yang kelima. Begitu juga dengan ibadah pemuda Moriah Youth digabung pada ibadah HUT GBI Moriah yang kelima. Visi misi GBI Moriah. Visi GBI Moriah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalas ribuan kali ganda. Bagi belum yang belum bisa memberikan persembahan, kami doakan kiranya Tuhan Yesus berikan pekerjaan yang terbaik dan suatu hari kelak nanti dapat memberikan persembahan. Pengumuman yang ke-8, kami mengingatkan selalu agar jemaat Tuhan segera vaksin booster dan prokes yang ketat. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih untuk waktu dan dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di penghujung ibadah ini. Mau berdoa syafaat bagi setiap nama Bapak Ibu yang telah hadir di Gereja GBI Moriah Jakarta, ibadah tatap muka Minggu 25 September 2022. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Berkati kiranya setiap Bapak Ibu yang telah hadir, rumah tangga diberkati, usaha pekerjaan diberkati, kemanapun melangkah dijaga malaikat Tuhan. Kami berdoa, apa yang mereka perlu surga sanggup sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, panjangkan usia kami agar kami boleh berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah tatap muka sekaligus ibadah HUT gerejamu, Gereja GBI Moriah yang kelima. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai gereja ini, berkat-berkat Tuhan menyertai Gereja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya. Terima kasih Tuhan Yesus, siapapun yang setia mendukung Gereja GBI Moriah, kiranya Tuhan Yesus yang membalas ribuan kali ganda. Kami percaya Tuhan, gerejamu GBI Moriah Jakarta Palangkaraya pasti Tuhan karuniakan tempat ibadah milik sendiri. Kami nggak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Allah sanggup sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri kembali. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Yesus sepenuh-penuhnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sama-sama lebih sungguh. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, oh tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, 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 tiada seperti engkau. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
puji nama Tuhan, ibadah raya tatap muka Gereja GB Moria Jakarta Minggu 25 September 2022 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Om Asgem untuk doa makan buat kita siang hari ini. Haleluya. Diberkatilah saudara. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan makanan minuman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat siang Tuhan. Terima kasih banyak atas semua berkat-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan sudah izinkan kami berkumpul di ruangan ini dalam ibadah tatap muka dalam keadaan tidak kekurangan. Kami serahkan semua pergumulan, kerinduan, rencana kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu dan pertolongan Tuhan tidak terlambat. Kami percaya, kami berdoa, kami serahkan segala sesuatu dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa karena kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan, makanan minuman yang sudah disediakan. Kami berdoa agar Tuhan sucikan, kuduskan. Apapun yang kami makan sehat, tidak membuat kami sakit. Dan kami juga berdoa semua jemaat diberkati, pengerja diberkati, sehat, kuat, umur panjang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama saja kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.